Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faransyam, kelas A1, angkatan 2019, Stambuk 130 2019, 0005, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi. Adapun pemaparannya yaitu berikut ini. Baiklah, pada slide ini saya akan memaparkan mengenai tugas 4 saya, yaitu mengenai sistem operasi Windows dan Linux. Pada slide ini saya diperintahkan untuk membuat simulasi langsung yang memperlihatkan perbedaan penerapan manajemen file pada Windows dan Linux yang mencakup yang pertama operasi file permission atau hak akses file, yang kedua operasi directory. Baiklah, langsung saja kita ke tahap simulasinya. Di sini contohnya saya memiliki sebuah file GitHub. Jadi file permission itu merupakan salah satu hak akses yang dimiliki oleh sistem untuk menentukan siapa saja yang bisa mengakses file tersebut. Untuk sistem operasi Windows, untuk melihat hak aksesnya kita bisa klik kanan terus pilih properties, security. Nah, di sini akses yang dimiliki oleh Windows yaitu sistem. Sistem itu salah satu user yang dibuat oleh Windows untuk mengakses file internal Windows agar dapat menjalankan operasi sistem dengan semestinya. Kemudian di sini ada user dengan nama MFS, yaitu salah satu user yang dibuat atau local user yang dibuat dan didaftarkan ke Windows. Sedangkan administrator yaitu salah satu user yang memiliki keleluasaan untuk mengakses file Windows maupun file milik user. Sedangkan everyone ini merupakan hak akses yang kita berikan kepada orang lain ketika kita ingin sharing file. Adapun di sini contohnya kita ingin mengubah hak akses filenya, kita tekan edit, kemudian di edit ini kita lihat, kita pilih contohnya user, saya ingin mengubah hak akses user pada folder GitHub. Contohnya saya ingin user ini tidak dapat write. Jadi di hak akses Windows itu ada tiga hak akses, yaitu read, write, dan execute. Jadi read itu untuk membaca file, kemudian write itu untuk memodifikasi file, kemudian execute itu untuk menjalankan dan mengeksekusi file. Jadi sini saya contohnya memilih checkbox deny. Kemudian saya apply, continue, saya pilih yes, continue. Nah, ketika saya ingin membuat sebuah file pada folder ini, maka otomatis sistem operasi akan menolak aksi yang telah saya berikan, karena sebelumnya saya memilih checkbox deny. Kemudian saya aktifkan kembali, saya pilih allow, kemudian saya mencoba tidak menyetujui yang read, saya pilih deny, saya apply, maka otomatis saya tidak dapat mengakses, saya tidak dapat membaca isi dari folder GitHub. Untuk contohnya kita coba, kita buka, maka sistem operasi akan menolak aksi atas apa yang saya lakukan, yaitu ingin mengakses folder ini, maka saya tidak memiliki permisi untuk mengakses file ini. Kemudian saya kembalikan lagi. Jadi dalam hak akses file atau folder pada Windows itu kita cukup klik kanan terus pilih properties, kemudian nanti kita bisa memilih hak akses saja yang apa yang
diaktifkan. Setelah kita, memberi centang pada hak akses yang kita inginkan, kita pilih apply, terus continue dan oke. Kemudian kita juga bisa mengatur hak akses pada saat kita sharing file. Contohnya di sini everyone. Everyone ini kita bisa memilih, pada saat kita sharing file, orang lain ini, dapat membaca atau membaca dan menulis atau memodifikasi file yang kita sharing. Jadi apabila kita pilih read, maka orang lain ini hanya dapat membaca file yang kita sharing. Baiklah, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana sistem direktori pada sistem operasi Windows. Jadi dalam Windows itu terdapat beberapa direktori, yaitu direktori C dan direktori D. Direktori D ini akan menyimpan file yang akan mendukung Windows dalam menjalankan tugasnya. Contohnya pada folder Windows ini, semua file-file yang berkaitan dengan Windows dan bagaimana Windows menjalankan tugas-tugasnya, maka file-filenya itu akan tersimpan pada folder Windows dan tepatnya pada direktori C. Kemudian direktori folder user ini maka akan menyimpan file-file user. Kemudian dalam program file ini terdapat 2 program file. Jadi dalam folder program file ini akan menyimpan file-file yang dimana merupakan file dari aplikasi yang terinstall pada Windows. Di mana di sini kita lihat terdapat 2 program file. Pada program file x86 ini akan menjalankan aplikasi sistem yang menggunakan sistem 32 bit. Sedangkan dalam folder program file ini akan menjalankan aplikasi yang menggunakan sistem 64 bit. Kemudian kita lanjut pada local disk D, di mana direktori D ini merupakan hasil partisi. Dalam direktori D ini user dapat menyimpan file dan juga dapat menginstal filenya. Jadi user bisa memilih apakah ingin menginstal filenya di direktori C atau di direktori D. Apabila user memilih filenya diinstal di direktori C, maka kemungkinan besar file tersebut akan file aplikasi tersebut akan tersimpan di program file. Namun apabila user memilih di direktori D, maka user dapat memilih pada folder mana ia ingin menyimpan aplikasinya juga. Jadi dalam Windows itu terdapat direktori C dan direktori D, di mana direktori C cenderung menyimpan file yang berkaitan dengan Windows, sedangkan direktori D ini menyimpan file yang dimiliki oleh user. Baiklah, selanjutnya saya akan mensimulasikan bagaimana file permission dan sistem direktori pada sistem operasi Linux. Di sini saya pertama kali akan menceritakan bagaimana file permission pada sistem operasi Linux. Contohnya, ini saya memiliki sebuah folder bernama tugas Linux. Untuk mengecek file permission-nya, kita harus klik kanan terus open terminal here. Kemudian setelah saya open terminal, saya bisa mengecek file permission-nya dengan perintah ls -min-l. Maka kita lihat di sini file permission pada Linux itu ada 3, yaitu pada user, group, dan order. Jadi ada 3 hak akses pada Linux juga, yaitu read, write, dan execute. Di mana tiap hak akses itu memiliki nilai. Tentunya apabila kita hanya ingin file hanya dapat dieksekusi, maka nilainya 1. Apabila
kita ingin, filenya itu, hanya dapat eee, ditulis maka nilainya 2, ditulis atau dimodifikasi atau write maka nilainya 2. Kemudian, apabila kita ingin, eee, file tersebut hanya dapat dibaca maka nilainya 4. Kemudian apabila, semua hak akses kita berikan maka bisa kita berikan. Jadi di sini kita lihat, terdapat, sebuah file bernama bio, eee, kita cek, kita, mencoba untuk mengganti file permission pada, sebuah file bernama bio. Dengan perintah chmod spasi nilainya, di sini kita lihat, hak akses pada user-nya itu read dan baca dan, write atau modifikasi. Kemudian pada, grupnya, untuk grup dia di sini hak aksesnya hanya dapat membaca dan modder juga, user yang lain juga itu hanya dapat membaca. Di sini saya coba, hanya dapat, eee, memodifikasi, filenya. Maka saya coba, tuliskan jadi nilai untuk modifikasi file atau write itu berarti 2, 2 untuk user, kemudian, eee, 4 untuk, eee, grup dan 4 untuk order. Terus spasi nama filenya itu bio, terus enter, maka kita coba lihat lagi ngecek file permissionnya dengan perintah ls -l. Maka di sini kita lihat, eee, file permission, pad pad file permission, untuk user hanya dapat, menambahkan, file. Jadi kita coba ingin, filenya itu dengan perintah start bio, maka, sistem akan menolak, pengaksesan, filenya. Terus kita coba lagi ubah, chmod spasi, tentunya kita ingin, hanya dapat membaca, maka kita coba, dituliskan 4, 4, 4, spasi bio, enter, kita cek lagi ls, kemudian l, enter. Nah, di sini, filenya filenya ini hanya dapat dibaca. Maka kita coba baca filenya, cat bio. Nah, maka terbuka, bisa terlaksana atau kita bisa coba langsung ini. Nah, ternyata filenya, masih kosong. Selanjutnya saya coba menambahkan, eee, saya coba ingin menambahkan, eee, isi pada file tersebut dengan perintah cat lebih besar, bio. Maka permission-nya juga itu, karena sebelumnya saya telah mengubah file permission-nya, yaitu hanya dapat membaca. Jadi saya coba lagi buka kembali, ganti, coba aksesnya semuanya, view, 4, 4, pasti bio. Saya cek kembali. Nah, maka di sini akan tertulis, read, write, execute, dan read. Maka kita bisa eksekusi, bisa, memodifikasi isi filenya dan bisa membacanya. Coba tambahkan isi filenya. Bio, tambahkan filenya, nama saya, dar, terus kelas 1 TI,
2019 Handbook. Sebelum saya tambahkan file, bisa tekan Ctrl D keluar, kemudian kita coba cek isi filenya, dan kita lihat kita bisa memodifikasi file bio ini. Jadi pengaksesan file pada Linux itu ada 3 juga, yaitu read, write, dan eksekusi. Selanjutnya, bagaimana sistem direktori pada Linux. Kita tutup file dulu. Ini tadi udah kita tambahkan. Jadi file permisinya sudah kita simulasikan. Selanjutnya kita lihat bagaimana sistem direktori pada Linux. Nah, di dalam Linux ini kita lihat sangat banyak macam direktori, yaitu bin, bot, dev, etc, home, library, media, mp, opt, roach, root, run, sbin, srv, ses, np, usr, dan var. Jadi masing yang dilihat dalam slide ini, masing-masing direktori pada Linux itu memiliki berbagai macam fungsi, di mana yang pertama itu ya bin, berisi file yang digunakan baik oleh user maupun super user. Kemudian direktori boot berisi file yang digunakan untuk booting. Kemudian direktori dev berisi file sistem khusus yang merupakan refleksi device hardware yang digunakan sistem. Kemudian direktori etc berisi file konfigurasi sistem yang dimana hanya dapat diubah oleh user. Kemudian direktori home untuk menyimpan pribadi, file pribadi user. Kemudian direktori lib berisi file library yang mendukung perjalanan Linux. Kemudian direktori media, yaitu direktori tempat penyimpanan sementara untuk removable device. Kemudian ada direktori MNC untuk digunakan untuk mounting storage ke dalam sistem dalam bentuk direktori. Kemudian ada juga direktori opt yang dapat slide berfungsi untuk menyimpan file-file tambahan dari kondisi itu yang sifatnya hanya opsional. Selanjutnya ada juga direktori proj berisi file-file data kernel. Kemudian direktori root yang merupakan direktori yang hanya bisa digunakan untuk user root. Kemudian run yaitu direktori mengenai file status aplikasi. Kemudian direktori sbin. Direktori sbin ini hampir sama dengan direktori bin. Sbin ini hanya bisa disediakan untuk super user. Kemudian srv yaitu direktori yang bersihkan file-file service yang dibutuhkan oleh sebuah server. Kemudian SCS yaitu untuk mendapatkan informasi tentang sistem dan komponen dengan cara yang terstruktur. Jadi dalam SCS ini kita bisa lihat mengenai informasi sistem. Jadi di dalam SCS itu kita bisa lihat mengenai perangkat keras yang terpasang dengan cara yang terstruktur. Kemudian kita kembali dulu. Kemudian tmp berisi file sementara atau temporary file yang digunakan pada aplikasi yang berjalan. Selanjutnya direktori usr berisi library, dokumen dan file lain dari user. Kemudian direktori var berisi file log, box, dan data aplikasi. Jadi kesimpulan dari simulasi yang saya tampilkan pada
video kali ini, yaitu, kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa, eee, file permission merupakan, eee, sebuah hak akses yang dimiliki oleh sistem, yang di mana, eee, hak akses ini, perlu ditentukan, bahwa siapa saja yang dapat mengakses sebuah folder atau, sebuah file. Kemudian, direktori yaitu merupakan, salah satu komponen dari sistem berkas yang, terdiri dari satu atau lebih, direktori. Eee, jadi, selain itu kita ketahui bahwa, sistem, file permission pada Windows dan file permission pada Linux itu jelas berbeda, di mana dalam file permission pada Windows, apabila kita ingin mengubahnya, kita cukup, eee, melihat dan, memilih dengan menggunakan, checkbox, eee, untuk menentukan file permission yang, berikan persetujuan. Sedangkan dalam, eee sistem operasi Linux, apabila kita ingin mengubah file permission, maka kita menggunakan terminal, dan menggunakan, perintah chmod spasi nilai, eee, permission-nya, spasi, nama filenya. Kemudian dalam, perbedaan lainnya juga kita lihat dalam direktori. Dalam direktori, Windows kita lihat, eee mungkin sebagian, orang yang sudah terbiasa menggunakan Windows pasti berpendapat bahwa dalam direktori Windows itu lebih mudah dipahami dan, eee, file mengenai sistem operasi itu sudah terkumpul dalam satu direktori. Sedangkan kita lihat, dalam Linux ini, sangat banyak, varian, eee, dan macam-macam direktorinya. Eee, Mungkin hanya itu yang dapat Eee, saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.